Halo teman-teman semuanya, kembali bersama dengan saya di channel YouTube Suhu Togel yang Apat ini, dan kita akan kembali melanjutkan topik pembicaraan kita. Dan di video sebelumnya saya sudah membahas adakah universitas, kampus atau sekolah yang mengajarkan tentang topik judi. Ternyata ada di Macau Polytechnic Institute. Anda sudah tonton videonya, dan ada beberapa materi pengetahuan atau jurusan kuliah yang berhubungan dengan industri ini, dan itu berkaitan sekali dan sering dimanfaatkan oleh bandar-bandar atau industri taruhan ini untuk menjebak, untuk mengalahkan pemain player gitu. Dan juga ada beberapa strategi yang bisa kita jalankan, dan itu dieksperimenkan oleh beberapa orang dari zaman-zaman dulu, tahun 1800-an gitu, sampai sekarang ini. Dan banyak sekali terobosan-terobosan baru yang terus diciptakan oleh pikiran manusia untuk bagaimana caranya untuk memenangkan permainan ini. Jadi nanti saya akan berikan beberapa contohnya supaya kita sama-sama bisa belajar. Dan sekali lagi saya tekankan di sini, disclaimer dulu ya, ini bukan mengajari Anda menjadi seorang penjudi, tetapi ini membagikan ilmu pengetahuan. Kalau Anda mau berjudi, judi ini ada pemikiran, ada strategi seperti ini yang udah diciptakan oleh manusia. Dan ini saya belajar, bukan eksperimen sendiri, enggak. Ini kadang kita baca di Wikipedia pun udah tertulis dengan jelas, dan banyak di jurnal-jurnal kampus atau di website itu banyak sekali udah dibagikan orang. Jadi saya hanya mencoba membagikan kembali dengan cara sudut pandang saya secara pribadi gitu ya. Benar atau salah ya ini namanya pengetahuan kan. Dikembalikan kepada Anda, karena di sini ini bukan nasihat investasi ya. Di nasihat investasi pun Anda beli saham oleh pialang-pialang yang top pun di situ ditulis bahwa semua investasi itu berisiko. Jangan gunakan uang Anda jika Anda tidak memahami risiko. Nah, semuanya permainan itu yang menginginkan uang manusia itu pada dasarnya ada niat jahatnya. Jadi ada daerah abu-abunya itu, ya Anda ditipu, kita ditipu. Padahal belum tentu mereka, misal Anda beli saham A, belum tentu si pialang itu membeli saham A. Bisa juga saham yang dia mau jual itu A, karena nggak ada pembelinya. Begitu Anda konsultasi dengan mereka, mereka bilang belilah saham A. Begitu Anda beli sekian lot, yaitu saham yang sudah mereka lepas gitu kan. Nah itu kadang banyak jebakan-jebakan seperti itu. Pokoknya di dunia ini hati-hati kawan, teman-teman semuanya. Anda lebih cerdas, Anda lebih pintar. Minimal kalau Anda nggak sukses di sini bersama saya, artinya Anda nggak mampu beli mobil, beli rumah, atau Anda bebas secara finansial, nggak mesti kaya, minimal Anda tambah pintar ya. Tapi saya harapan Anda satu hari dapat 300.000, 400.000, 200.000 untuk menghidupi kehidupan kita. Misal di kota-kota kecil itu udah lebih dari cukup. Saya yakin dengan ilmu yang Anda belajari bersama saya, Anda pun mampu bisa. Kalau misalnya Anda bilang bullshit, Suhu Togel yang apa tuh bullshit, omong kosong, nggak ada ilmunya bisa dipraktekkan. Buktinya saya kalah terus. Nah kalau Anda kalah terus, paling bagus Anda kalah misalnya 1 bulan 1 M atau 100 M, atau mampu kalah 1 triliun, Anda kontak saya. Nanti kita pakai ilmu cross betting ya. Jangan nanti Anda cuman ngomong, wah saya kalah kontak saya. Tapi yang besar, jangan yang kecil-kecil. Saya kalah 100.000 sebulan. Nah itu 100.000 udahlah, anggap aja uang parkir, uang rokok. Tapi kalau ada yang bilang, wah nggak mungkin kita menang di taruhan bola, togel, judi, kasino, online, semua pasti kalah. Ludes, saya udah jual rumah, memang banyak yang begitu. Kontak kita, kontak saya. Anda bisa kalah 10 ruko, berarti Anda bisa menang 4 ruko ya, dalam 1 bulan. Kok bisa? Nanti di ilmu cross betting udah pernah saya bikin videonya. Mungkin Anda tidak tonton, udah saya hapus. Nanti saya bikin ulang, Anda tonton ya. Saya bikin ulang yang versi lengkap, Anda tonton. Jangan sampai nggak tonton, karena kita tuh
berkaitan dengan momen, dengan waktu, karena kita tidak tahu kesempatan itu sampai kapan ada gitu kan. Jadi begitu ada yang baru, makanya saya bilang ada cross betting yang baru. Nah itu karena saya dapat informasi yang lebih aduhai, lebih oke. Nah ini, wah ini bagus sekali, ini jauh lebih luar biasa gitu. Nah ada konteks saya, jadi jangan cuma ngomong kalah. Tapi Anda nggak mau beraksi gitu kan. Anda taunya Anda kalah. Ya memang Anda kalah. Ya kalau justru kalah itulah kita bisa datangkan uang. Contoh yang saya bilang kerja di Malaysia itu, mungkin Anda nggak percaya, mana mungkin ada orang yang nggak bangun hotel, nggak investasi saham hotel, bisa menjual beli bisnis hotel. Ya buktinya ada kan. Bener nggak? Sampai sekarang pun ada. Anda coba Anda terbang ke Sands, malam-malam Anda bilang saya belum punya kamar, Anda cari orang yang, atau di Kamboja ya, pokoknya kasino besar, kemudian Anda mondar-mandir, kemudian ada orang, you belum punya kamar ya, ini ada kamar diskon nih, Anda beli. Nah itulah bisnis mereka. Sampai di sini Anda jelas ya, paham? Jadi saya nggak pernah membagikan sesuatu yang tidak bisa dinalar secara logika, secara ilmu pengetahuan. Oke. Nah di video ini kita akan bicara tentang beberapa permainan. Pada dasarnya saya tuh bukan penjudi, jadi saya nggak bisa mengupas banyak permainan, karena memang setiap permainan ada strateginya, ada cara untuk memenangkan permainan itu, dalam bentuk realnya permainannya ya itu ya. Saya bukan penjudi, bukan penjudi yang maksudnya orang yang berjudi tiap hari, enggak. Cuman beberapa permainan memang pernah saya coba, eksperimen sendiri dari waktu muda hingga sekarang. Nah inilah yang saya sebut sebagai pelajaran, supaya ketika Anda ingin mencoba, Anda tahu, oh ada pemikiran seperti ini dan hasilnya seperti apa. Oke, kita bahas satu persatu, dan tidak semua bisa saya bahas, dan beberapa video yang sudah saya take down, saya coba ingat-ingat ulang gitu kan. Bikin video kadang harus ditulis dulu loh, itu naskahnya sedikit gitu. Nah kita coba di video ini, saya harap bisa membantu Anda komplit. Nanti setelah ini kita di beberapa strategi yang seperti saya bilang, kriteria Kelly, Martingale, Allenberg System, Oscar Green, dan segala macam. Setelah itu kita lompat ke industri tawuran olahraga sepak bola yang lebih menantang, karena apalagi sekarang ada Piala Dunia kan. Pokoknya Anda belajar bersama saya. Nanti saya selingi lagi dengan beberapa pengetahuan tentang praktek bisnis, terutama tentang dunia online atau real marketing di dunia yang secara umum gitu. Begini teman-teman semuanya, yang pertama yang ingin saya bahas adalah permainan tentang bakarat ya. Sekali lagi saya ingatkan buat Anda semua, tanda kutip, dan mohon kalau bisa jangan join di website-website yang ada misalnya togel-togel penipuan. Kalau mereka sudah ada togel pasaran penipuan, bisa kemungkinan permainan judi online meja, roulette atau apapun itu yang dadu segala macam yang mereka tawarkan juga itu ada mafianya, ada penipuannya dengan teknik remote control, itu potongan frame, kelihatan dia online padahal dia nggak online gitu kan. Tinggal digabung-gabungkan, Anda pasang apa dia keluar apa, pasang apa keluar apa gitu kan. Nah seperti yang shot yang pernah saya kasih pada Anda itu, udah tahu salah tapi kartunya masih terus dibagi, padahal antara player dan banker hasilnya berbeda dengan kartu yang dikeluarkan gitu kan, terbalik gitu kan. Mestinya kalau dia terbalik ya dia stop dulu kan. Nah itu banyak sekali permainan seperti itu, dan kita nggak tahu, ini kan teknologi ya, saya juga nggak tuh paham, tapi memang bisa ditelusuri. Apalagi sekarang dengan adanya AI, kita prompt-kan ke AI, kirim gambar video, potongan video, mereka akan keluar dari program, bahasa programnya mereka keluar. Nah keluar ya bisa kita copy paste, kita masukkan lagi ke program kita teliti lagi. Tapi itu kan bikin waktu kan. Buat apa kita maunya yang fair aja gitu kan. Nah kalau Anda mau pergi ya terbang ke kasino. Di kasino real pun bisa aja masih bisa curang kalau dia memang mau mencurangi kita kan. Oke. Kita permainan bakarat. Secara pribadi memang tidak ada banyak ilmu yang saya bagikan. Cuman kalau Anda melihat dari probabilitas dan host ads yang ada di video-video sebelumnya itu, orang yang pintar itu selalu menempatkan taruhan di posisi banker ya, karena posisi banker itu
punya probabilitas sedikit lebih tinggi dari posisi player. Bukan berarti setiap putaran ya, setiap round gitu kita pasang banker, probabilitas banker lebih tinggi dari, karena lebih tinggi dari player otomatis keluar. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya tuh kalau orang pintar dia memang selalu memasang di posisi banker. Dia tidak mau probabilitas yang dia pasang itu lebih kecil. Nah, secara logika gitu kan. Tapi bukan berarti ya pasang banker, enggak. Kita lihat dulu kartunya. Ya berarti kadang kita pasang player, kita menang ya sudah gitu. Kalau untuk menang secara semuanya nggak mungkin, itu nggak mungkin bro, teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda mau menang 100.000, kemudian Anda mau naik lagi 300.000, dapat 300.000 Anda mau 500, dapat 500 Anda mau 1 juta, dapat 1 juta mau 10 juta, 10 juta mau 50 juta dalam satu malam atau dalam 1 jam, nggak mungkin. Ini kita bicara tentang strategi kita. Kalau Anda mau 200.000 dapat 200.000, ya udah selesai kebutuhan Anda. Nah, untuk bisa dapat 200.000 ini ada tekniknya seperti martingale dan segala macam gitu kan. Kalau kita menempatkan di tie, itu kita lihat dulu dia membatasi kita enggak. Biasa dia membatasi kita misal 500.000. Kalau dia membatasi kita 500.000, kita teknik misalnya progressive betting ya, martingale gitu, kita pasang 10.000, nah, misal minimal 50.000, kala kita 100.000 atau 50.000, 150.000, kan ada tekniknya kan. Nah, itu kalau kita kalah sampai batas berapa dia maksimum bet yang bisa kita bet. Kalau dia terbatas, Anda jangan coba-coba melipat gitu kan. Karena kita percaya bahwa antara dia banker player suatu saat dia akan ketemu tie, betul kan? Ya, kalau tie dia kembali. Nah, begitu juga di misalnya di di Sigbo kan ada asuransi, di roulette ada angka 0 yang hijau itu kan. Nah, itu Anda harus hati-hati gitu. Jadi di bakaran itu posisi banker itu probabilitasnya lebih tinggi. Anda pelajari kembali lagi. Anda belajarlah, Anda jangan hanya berdasarkan apa yang saya bicarakan. Nanti di deskripsi Anda pelajari kembali. Oke, kita bicara tentang bakarat ya. Oke. Dan hati-hati, ada permainan bakarat yang curang, terutama dari yang namanya dulu SBO Bet. Sekarang SBO Bet kan dia ada, dulu dia nggak ada, dia kasinonya sendiri SBO Bet yang kartunya gede-gede, orangnya pakai rompi, belakangnya ada TV kadang kan. Nggak tahu itu belakang layar itu ya itu bukan benar-benar layar. Kadang mereka di belakang tembok gitu kan, bukan tembok, itu bisa juga itu adalah frame. Cara apa istilahnya frame itu cara teknologi komputerisasi itu frame. Jadi itu nggak ada dan nggak tahu dia mainnya di mana kan. Nah, makanya dia nggak laku ya kan. Kasino SBB itu nggak laku. Sekarang dia menawarkan pragmatic play, evolution gaming dan segala macam VM casino dan pokoknya macam-macam lah, big gaming gitu kan. Karena nggak laku. Kenapa nggak laku? Ya karena disinyalir oleh banyak orang dari zaman dulu. Nggak tahu udah berapa banyak orang bangkrut, itu penipuan. Ya. Meskipun regulasinya SBB kan salah satu brand yang kuat kan, sampai sekarang kan dulu dipasarkan oleh agen-agen kan. Nah, itu kenapa bisa kejadian? Karena pernah kita eksperimen zaman dulu itu begini konsepnya. Waktu itu kan kita pasang di posisi banker nih. Banker nilainya gede tuh, berapa 2 jutaan apa 3 juta itu ya termasuk gede kan istilahnya. Nah, meskipun Anda main mungkin lebih besar lagi. Nah, posisinya itu adalah banker itu dapat nilai 1. Jadi dapat misalnya Queen 1 gambar, terus dapat 1. Nah, di player ini dapatnya 10. Jadi 10 gitu kan. Ini contoh nih 10 saya udah lupa gitu. 10 ini di banker 1 10, posisi kita tempatkan taruhan 2,5 juta, kita anggap di posisi banker. Nah, terus cabut dong, kan nggak ada yang natural win kan, nggak ada 89 kan, nggak ada 67 kan, berarti masing-masing ambil kartu ketiga kan. Nah, diambillah kartu ketiga, ambil kartu ketiga untuk player dulu kan, diambil kartu ketiga untuk player nih. Nah kan posisi 10 dicabut, dapat angka 1 as dong. Jadi 1 nilainya 1 kan, berarti kesempatan buat
banker ambil lagi kan. Nah, waktu dia mau cabut kartu ketiga buat banker, istilah kartu ya ketiga buat banker, kartu keenam gitu, kita sama teman-teman was-was, jangan-jangan dia keluar angka 9 nih. Nah gitu kan, udah punya was-was nih. Kalau dia keluar angka 10, ya tie dong, draw seri kan, satu-satu nilainya sama, uang balik kan gitu. Jangan-jangan dia keluar angka 9 nih, dan ternyata dikeluarkan angka 9. Waktu itu kita main itu dari nggak ada supervisornya. Nah ini supervisornya ini orang yang pakai dasi, pakai jas hitam kan. Dia datang mendekat. Nah dia tahu kenapa dia mendekat ke meja kita. Karena dianggap wah ini transaksi besar. Jadi kalau Anda tonton film yang No More Bets gitu, nah kurang lebih seperti itu modusnya gitu. Kita kan manusia punya feeling dong. Anda masa ditipu terus, misal ada cewek bilang Anda I love you bang, tak uang jajan dong 300, aku sayang kamu ya. Oke nanti saya janjian, oke deh saya atur waktu. Satu kali, dua kali, tiga kali kan Anda punya feeling manusia. Atau lagi Anda perempuan ya, pacaran satu ini nggak jadi, ditidurin, kemudian satu lagi nggak jadi, janji dikawinin, tapi Anda terus maju kan, bodoh gitu kan. Ya kan? Nah bener gak? Jadi kita punya feeling sama teman-teman, wah nih jangan-jangan keluar angka 9. Bener dikeluarin angka 9. Langsung seperti disambar geledek si siang bolong gitu. Dua melayang tuh duit dalam sekejap gitu kan. Nah itu bayangin. Dari situ ketika orang bilang jangan main tuh bohong punya, bajingan gitu. Tapi kita kan nggak mencoba kan, karena merasa oh ini menang, main kecil-kecil, menang kalah ada imbasnya. Inilah yang disebut dengan permainan psikologi. Kan ada ilmunya kan, udah saya bahas di video berikutnya. Nah nggak mungkin dia kasih kita kalah terus, orang kapok. Nggak ada, dia kamu menang terus kalah, kamu menang kalah. Padahal kalau dia dalam dunia bisnis industri ini kan seperti kasino, dia udah dari host edge-nya itu udah besar sekali turnover. Dia mau ngambil berapa persen dari transaksi global seluruh dunia gitu. Tapi kan namanya dia curang. Ya, dia sikat kita habis gitu loh. Jadi nggak ada kesempatan kamu menang, itu mentalitasnya. Oke? Sampai di sini. Makanya dia nggak laku kan? Dia keluarin join lagi dengan vendor-vendor lain, nggak laku. Nah, terakhir itu teman saya 60 juta, saya masih ingat. Ini tahun berapa? Barusan nggak lama gitu kan. Udah diwanti-wanti kan, tapi karena dia nggak percaya kan, dia merasa wah ini mah permainan. Dia memang punya uang, dia orang kaya, jadi bilang ini permainan nggak seberapa kok. Jangan. Terus dia main kan, dia screenshot kan, kirim ke kita. Udah datang belum? Saya bilang sama dia kan, bercanda kan di grup gitu kan. Kamu main ini jangan deh, ini jangan coba-coba itu, apalagi kamu main yang SBO Bet gitu kan. Mungkin dari orang pihak SBO Bet mungkin dia bisa membantah, bisa aja dia membantah, kamu nggak benar karena kita fair play kok, kita ada regulasi, kita memang ada uji cobanya, dapat license dari mana, Pak Kor atau dari Mavis Cagayan atau dari mana gitu kan. Dari The Orujan atau Malta segala macam gaming license gitu kan. Ya memang dia fair, permainan tuh fair. Tapi dalam satu momen meja-meja tertentu kalau dia mau sikat kita habis gitu kan. Nah 60 juta terus saya bilang nanti ada manajer mendekati kamu nggak? Kalau udah mendekati kamu hati-hati, pasti hak kamu kalah habis. Dia bilang nggak, ini ya wajar lah, kalah turun menang kalah, naik turun wajar. Terus dia bilang ada lu itu yang perempuan pakai jas itu, udah kamu pasti habis. Saya bilang, dia nggak percaya. Dalam beberapa, belum ada 1,5 jam itu meludas uang 60 juta. Ketika dia emosi, nggak yakin, masa begini lagi, banker lagi, timpuk player, habis. Terus dari situ dia bilang, oh bener nih, habis itu saya nggak percaya. Dan dalam hati dia masih nggak percaya, tapi ya banyak itu udah jadi rumor lah. Semua orang yang dari dulu main di SBO Bet Casino itu udah tahu gitu. Nah oke, ini yang pertama ya. Jadi Anda hati-hati kalau Anda mau main, Anda tempatkanlah taruhan di banker karena probabilitasnya lebih tinggi. Anda harus mengerti tentang house edge gitu. Anda tempat di banker player bukan berarti
peluangnya sama-sama 50% karena kan dia ada tie gitu kan, ada tie game gitu. Jadi 48 sekian. Oke, saya anggap ini video ini Anda pelajari kembali kalau Anda mau main di Baccarat. Dan ada kabar gembiranya tuh begini. Dengan kecanggihan yang namanya AI ya, sekarang probabilitas dari 8 tumpuk kartu, 8 deck ya. Baccarat internasional itu 8 deck kartu. 8 deck itu berarti 8 kotak kartu ya. Satu kotak kartu kan 52 kartu kan, ya kan? Ada 4 motif kan, ada hati, ada berlian ya, wajik gitu kan, terus ada merah-merah, terus ada yang hitam, ada keriting, labu hitam. Nah, terus ada kartu gambar 3333 kan, terus ada 1 sampai angka 10. Nah, itu kan 52 kartu dikalikan 8 deck itu berarti 52 kartu berarti 416 kartu ya kan. Nah, 416 kartu ini dihitung secara AI sekarang, sebenarnya bukan AI, ini program komputer. Itu probabilitas banker player itu selisih lumayan banyak. Itu ada berapa? 250 juta sekian probabilitas dari 416 kartu itu. Jadi satu dihitung. Ini program komputer. Nah, sekarang ada program komputer yang canggih, tapi saya nggak pernah coba. Itu berbayar. Ya, Anda dikasih beberapa token gratis. Tapi berikutnya Anda berbayar ketika Anda ingin klaim seberapa putaran Anda harus beli. Anda itu teknologi kata mereka, dan mereka menjamin bahwa Anda tidak akan rugi dalam permainan Baccarat. Nah, kalau mau pribadi kita main, misalnya kita 50.000 banker, 100.000 banker, kita martingale aja kan, kita terus kalah udah 150, kita 200.000 dapat, kita stop lagi, kita ulang lagi. Nah, itu sebenarnya udah bisa menang. Tapi di program ini, komputer ini AI ini dia bilang lebih canggih. Jadi kita pakai handphone ini, kita input programnya gitu kan. Nah, input, terus kita nyalain kameranya. Dia bilang mau online, mau real, yang penting kamu cepat menginput kartunya, jadi duit istilahnya. Jadi bukan berarti setiap putaran kita menang, enggak, dia nggak menjanjikan setiap putaran menang, tapi dia bilang Anda main dengan program mereka bisa memprediksi kartu. Karena mereka udah menghitung ada 200 juta sekian, Anda bayangin 200 juta sekian probabilitas untuk banker dan 200 juta sekian untuk probabilitas player. Jadi cuman kalau misalnya kita di Sands Casino kan, Baccarat tuh jalannya lebih cepat dibanding Anda main di Genting ya. Anda coba pelajari, Anda lihat waktunya di Sands itu lebih cepat beberapa detik lah ya, mungkin kau boleh dibilang menit lah ya. Dia lebih cepat, dia cabut kartunya lebih lama. Nah, ini dia lebih cepat kan. Nah, itu mereka untuk mencegah dari kemungkinan bahwa suatu saat orang akan menemukan program seperti ini. Berarti ini persaingan antar kepintaran manusia kan. Nah, untuk online pun demikian. Kenapa dia lebih cepat? Karena dia mencegah supaya kita jangan bisa suatu saat orang menemukan tuh terus menginput kartunya. Nah, celakanya lagi sekarang program ini, saya lupa programnya, nggak mungkin Anda download di Play Store atau iOS gitu. Ada nggak programnya, saya lupa ya, nanti kalau ada saya bagikan. Celakanya lagi mereka sekarang pakai handphone, jadi nggak perlu input kartu. Jadi begitu Anda scan, misalnya Anda main di laptop gitu kan, atau main di handphone, ada dua, Anda main Baccarat, nah ada scan. Begitu Anda scan, dia baca kartunya jelas gitu kan. Baca kartunya jelas, dia bisa memprediksi posisi mana yang menang. Dia nggak bisa memprediksi kartu, tapi dia bisa memprediksi posisi mana yang menang. Begitu Anda misalnya dia bilang pasang di player, kita langsung pasang di player, ada kemungkinan menang. Dan ini logika sekali karena mereka sudah menginputkan 200 probabilitas itu. Jadi tapi nggak bisa begitu Anda main kemudian
Anda langsung scan, nggak bisa. Jadi dia bilang harus biarkan dia berjalan kurang lebih 15 putaran atau 12 putaran kalau nggak salah. Nah, jadi sekarang Anda tahu ya kenapa di bakarat itu kartu pertama dibuka buat kita, ya kan, dikasih lihat ke kita, ke player, ya, orang yang main, lalu ditutup kembali, lalu si dealer itu mengambil beberapa kartu, ada yang ngambil 6, ada yang ngambil 9, ada yang ngambil 10, dan tidak pernah diperlihatkan kepada kita. Kenapa? Supaya orang tidak punya kemampuan untuk menebak kartu, ya, card counting gitu kan, karena dia ambil 10, nah 10 itu udah menghilang. Nah, program komputer yang ini dia memang udah tahu, dia bilang dia strategi mereka tuh begitu, menghilangkan sebagian kartu supaya kita tidak bisa membaca probabilitasnya, tetapi dengan jumlah kartu yang sama, yang lebih banyak, 200 juta sekian itu, dia bilang kemungkinan kita menang pun masih sangat besar. Mereka menjamin 80%, luar biasa kan? Karena ada kemajuan dari AI itu sendiri. Jadi mereka sudah menghitung luar biasa. Saya nggak pernah coba karena dia harus bayar. Jadi Anda bikin beli aplikasinya gratis, Anda download, kemudian Anda ingin menggunakannya, Anda harus transfer mereka uang, karena mereka cari uang kan dari sini kan. Anda input bayar pulsa atau apa, Anda download, dan terus mereka ada kasih Anda beberapa penggunaan berapa lama sesuai bayaran Anda. Nah, Anda tinggal ngikutin, Anda scan Anda scan putaran ini, dia baca, oh kartu ini begini, kartu ini begini, banker begini, player begini. Anda enter, dia udah pasang taruhan di player atau banker. Anda pasang taruhan cepat-cepat, kemudian kalau kalah Anda scan lagi, pasang taruhan dengan teknik itu, pasti jebol itu. Ini saya yakin ini benar, tapi saya belum pernah praktekin. Anda kalau mau baca, nanti saya screenshot di mana Anda belajar, Anda bisa pelajari ya. Ini jadi bagaimanapun juga bandar itu posisinya udah sulit di zaman sekarang ya, apalagi dengan cross betting nanti udah susah. Pokoknya dunia ini udah tidak seperti dulu lagi gitu. Nah, karena susah berarti kesempatan ini pun nggak selalu ada, ya kan? Maksudnya gimana, Suhu Bang? Maksudnya tuh begini, ketika bandar itu sudah angkat kaki, udah nyerah, istilahnya udah nyerah, player makin pintar, orang nggak masuk permainan goblok penipuan, dan pemain udah pintar, lama-lama dia nggak ada cuan, nggak ada untung. Buat apa dia terusin kan? Tutup, dia kembali buka toko, ya, usaha yang lain, yang hiburan, yang lebih menjanjikan dia, atau usaha hotel atau rumah makan gitu kan. Nah, ketika semuanya tutup, ya udah, peluang ini pun nggak ada. Dan Anda join di channel YouTube ini membahas tentang judi, togel. Kalau nggak ada togelnya, buat apa lagi? Nah, kesempatan itu nggak ada. Jadi Anda gunakan baik-baik kesempatan ini, Anda belajari. Anda kalau mau cari uang, ya kumpulkan uang dengan baik ya. Kalau nggak, nanti Anda bekerja keras gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi nanti saya bagikan alamat webnya, itu program seperti apa, dan Anda uji coba sendiri ya, karena saya nggak pernah mengujinya gitu. Tapi secara logika, karena kalau saya penjudi sejati, ya saya beli program itu, saya bayar langganan, misalnya 1 bulan, 1 minggu, coba gratis, bayarlah 300.000, 800.000, kita beli aja, kita pakai aja gitu. Itu oke. Itu untuk bakarat. Terus yang kedua ini ada permainan roulette. Ini juga pernah saya bikin videonya, dan video itu udah saya take down kalau nggak salah ya. Itu uji coba gini. Itu roulette online itu juga penipuan. Mau dia brand manapun ya. Penipuan, kenapa penipuan? Pernah kita coba itu dari Australia. Program vendornya itu adalah dulu sama teman waktu masih muda di kos-kosan itu, Opus Gaming. Opus Gaming tuh dari Australia, itu vendor pencipta programnya itu, dan itu mereka bernaung dulu di Mansion 88, itu salah satu brand yang luar biasa ya. Nah, sekarang juga sepi kan, jadi itu juga penipuan. Kita coba di situ dengan uang sekitar 20 juta apa 21 juta, saya udah lupa. Itu kita hanya memasang angka 0, karena angka 0 itu yang hijau itu akan selalu keluar kan. Dan itulah posisinya keuntungan selain dari
dari host ads itu, dia juga bisa menyikat uang pemain itu ketika keluar angka 0 gitu kan. 36 peluang, kau muncul 0, dia makan habis, kecuali orang yang pasang angka 0 gitu kan. Nah, kita uji coba dengan nilai 20.000 waktu itu. Jadi kita dibayar 36 kali 20.000, 20.000, 20.000, 20.000, 20.000. Ketika udah coba 20 putaran, kita naik lagi menjadi 30.000. Anda paham? 20.000 dia makan, dia keluar misal 1, 20.000 lagi keluar 3, 20.000 keluar 16, 20.000 lagi keluar angka 19, 20.000 lagi pasang 0, dia angka keluar angka 35, 20.000 lagi kembali lagi keluar angka 3. Nah, sampai 20 kali kan kita untungnya kan 36 kali kan. Jadi 20.000 dapatnya ya sekitar 306. 20.000 10 200 20 430 kan 600 kan, 636 20.000 720.000 kan. Nah, kita 20 kali berarti udah kalah berapa? 400 kan. Nah, kita naikin lagi 30, naikin 20 kali lagi, kita naikin lagi 40 apa 50 waktu itu, dengan saldo khusus untuk main roulette itu 20 jutaan waktu itu. Anda tahu, itu tidak pernah keluar angka 0. Itu udah sampai nggak tahu berapa puluh kali, ratusan kali nggak keluar. Nggak sampai ratusan, mungkin 20 udah 70 kali apa 80 kali itu. Kita udah keluar uang, udah menipis itu. Waktu itu udah puluhan juta juga, belasan juta lah itu. Nggak keluar. Nah, tiba-tiba nggak tahu itu koneksi internet kita lagi lemot atau apa gitu, atau dari sengaja mereka lemot atau gimana. Padahal itu kosan kita tuh udah punya internet yang paling canggih waktu itu, tahun berapa tuh udah lupa itu. Nah, itu tiba-tiba dia kayak ngeheng gitu, kita nggak bisa nempatkan taruhan kita di 0 itu. Celakanya di situ, ini real, nggak bisa nempatin, kemudian terhenti jeda satu round, satu putaran. Lalu begitu dia connect lagi, putaran berikutnya kita mau pasang 0 lagi, udah keluar angka 0-nya, udah hijau gitu. Dari situ seperti disambar petir di siang bolong gitu, sama seperti Anda main togel penipuan Makau dulu kan. Di video saya pernah pasaran Makau itu disambar togel dan Hong Kong gitu, bus melaing uang. Sisanya udah jangan main deh, masih ada berapa 3 jutaan gitu buat makan-makan aja gitu. Dan bayangin itu, berarti itu jelas itu diatur. Jadi bukan pertama nggak menang, awal-awal kita main tuh bukan begitu polanya, menang kalah kemudian kalah, lalu kita bereksperimen sampai di situ. Berarti dari situ udah tahu itu ada magnetnya. Dan di video di YouTube itu kalau Anda ketik misalnya bakarat cheat, pakai cheat ya, cheat penipu, atau roulette cheat, nah nanti ada ilmunya. Atau main apapun Anda tulis cheatnya di YouTube, nanti ada yang akan membagikan banyak ilmu ya. Anda belajar dari situ, atau Anda ketik dalam bahasa Mandarin misalnya, Anda copy dulu, Anda translate dulu di Google Translate. Anda misalnya bakar cheat tapi Anda pakai Mandarin, Anda tulis, Anda ketik, Anda pastekan di TikTok, di Instagram, atau di YouTube. Nanti dia akan muncul versi Mandarinnya. Anda tonton videonya. Itu luar biasa itu. Jadi banyak sekali ya modus-modus penipuan, yaitu untuk menjebak kita. Itu untuk roulette ya. Padahal dulu sama teman saya itu kita udah punya bola itu, kita bikin satu putaran itu misal kita bagi 4 susunan kue gitu lah kan. Kita bagi. Nah, kita tempatkan di pojok ini, terus kita buang di pojok ini. Nah, yang lainnya kita bet cover the table, seperti investasi togel gitu kan, pasang 75 titik. Nah, nggak mungkin dong kita ketemu ke tengah, mungkin saja, tapi kan kau terlalu sering kan nggak mungkin dong. Nah, ternyata memang dia keluar gitu, berarti dipasang. Jadi kalau Anda mau main roulette di online ya jangan, itu Anda pun habis, karena kita kan nggak tahu. Makanya kenapa
saya selalu mengarahkan Anda di industri tawuran olahraga karena real. Anda bisa tonton di stadion, Anda bisa datang langsung, Anda bisa beli tiket, Anda bisa nonton streamingnya, Anda bisa tahu karena ini ada pemainnya, meskipun masih ada mafia-mafianya, tetapi ini kan real, bisa kita tonton sendiri, kita simak sendiri kan, dibanding permainan yang pakai alat-alat gitu. Ini yang kedua, roulette. Terus bukan berarti nggak ada strateginya, tetap ada strateginya. Bukan berarti wah semua penipu, nggak. Kalau kita main di kasino-kasino yang real, ya misal di Singapura Anda ada waktu Anda pergi, atau Genting atau Kamboja, itu real, itu yang lebih oke lah ya. Terus yang ketiga adalah Sigbo. Sigbo ini menyita sebanyak waktu saya dari waktu saya masih muda. Itu pulang kerja pun main Sigbo. Jadi kalau Anda tanya saya, pengalaman di mana Bang Suhu? Udah pernah saya bikin videonya dulu kan. Main di hotel pun ada Sigbo, itu saya nggak perlu sebut nama orangnya. Nah, beberapa dulu di Jakarta itu, wah, Anda tahu lah, misalnya nama-nama yang di mana gitu kan. Nggak perlu enak lah saya sebut, misalnya kan udah dibahas oleh Alvin Lim juga kan, zaman sebelum dia meninggal gitu kan. Nah, beliau kan ada cerita tentang permainan ini, permainan itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk Sigbo ini hebatnya, ya saya pernah ketemu satu orang, ya dia waktu itu kita yang masih muda kan, kita belajar sama yang tua-tua kan. Kita datang karena dia hebat, dia berdiri jauh-jauh, kemudian dia datang, dia bilang tolong dia tempatkan uangnya, misalnya 6 juta, 12 juta, 15 juta, dan dia menang. Dalam satu malam dia waktu itu menang 60 juta. Dan kalau saya mau cerita, ya lokasinya di Pangeran Jakarta sana kan. Nah, terus karena kita yang masih muda kan, kita namanya anak muda kan, nama keluyuran malam-malam gitu, dugem, main ke ini, main ke itu. Terus lihat loh, ini kok om-om ini asuk-asuk ini kan kok hebat gitu kan, kita deketin. Dia begitu dekat, dia bilang, kamu mau tahu ya saya kenapa saya jago menang kan? Terus dia bilang sama saya begini, dia bilang, kamu kalau mau menang banyak itu, dia bilang, kamu harus kalah banyak dulu. Dan kita nggak ngerti maksudnya, waktu itu kan kita masih muda, maksudnya apa? Menang banyak kok kalah banyak dulu. Supaya apa? Supaya Anda tuh sadar gitu loh bro, tujuannya. Supaya lu Anda sadar, kalau Anda tidak kalah banyak, Anda nggak bakal sadar-sadar. Jadi kalau Anda belum sampai bangkrut, Anda nggak bakal sadar, dan Anda tidak bakal bisa memenangkan permainan apapun dalam dunia ini. Anda harus bangkrut dulu, ditipu orang sampai lu ngemis-ngemis, hancur lebur, baru otak lu sadar, baru otak lu jalan. Oh, ini permainan bodoh, ini ditipu orang, jangan main begini, ini cara mainnya begini, sampai sekarang. Nah, Anda kalau sampai sekarang Anda nonton video saya udah bangkrut, Anda tetap ngotot, yakin menang togel ini penipuan, Anda yakin, ya udah, berarti itu Anda belum mentok. Tapi kalau Anda sudah mentok, Anda sadar, oh benar, sekarang saya mau berbalik nih, saya mau caranya begini, tekad saya harus bulat. Nah, ini kembali lagi ke ilmu psikologi, money management kan, keuangan kan. Oke, kita jalan begini. Nah, dia baru tahu. Nah, dan dia nggak cerita ke saya. Sampai suatu saat saya belajar sendiri dari dealernya, ya kan. Nah, ini dealernya itu, kelompok dealer kan ada kan, kita main-main ya, biasa sih dari Medan situ kan dealernya, kita player gitu, player Bangka Belitung, Jakarta, Betawi, Ambon, Madura, India, Makassar. Kalau di Kalijodo, Kalijodo udah pernah saya cerita belum? Ini Kalijodo ada mafianya juga nih. Kita cerita aja lagi ya. Ini berbagi pengalaman. Nah, jadi belajar sama dealernya, terus dealernya bilang, kamu lihat nih bro, kamu lihat ini papan ini, banker player. Waktu itu belum ada zamannya internet, ilmu pengetahuan bagi secanggih ini. Sekarang udah canggih kan, kita bisa lihat host edge-nya, probabilitasnya, terus odds-nya bagaimana kan, peluangnya, udah ada ilmunya, udah orang bagi-bagi. Dulu kan belum ada, namanya kita bereksperimen. Nah, terus dia bilang, kamu lihat nih, ganjil berapa, genap berapa. Secara umum kan ganjil genap kan sama kan, secara logika. Probabilitasnya kita pasang besar, kecil, ganjil genap kan sama 50-50. Sebenarnya nggak 50 karena dia ada asuransi.
Asuransi itu buka triple, triple 1, triple 2, triple 3, triple 4, triple 5, triple 6. Nah, begitu dia buka triple, kita nggak pasang triple, dia makan habis, sapu bersih semua, kecuali kita pasang matanya. Misal mata 1, dia keluar triple 1, kamu dibayar 3 kali. Tapi kalau enggak, ya sikat habis semua. Nah, itu keuntungan. Semua permainan kasino tuh udah, selain dia punya host ads, dia udah ada posisi di mana banker selalu menang, ya. Di player, di bakarat komisi juga kan, ya dia ambil 5% dari banker. Anda kan nggak mungkin pasang player terus player, nggak mau, pokoknya player nggak mungkin kan. Itu juga permainan bodoh kan, bisa player bisa banker. Begitu Anda dapat banker, dia cuman bayar kamu, bayar kita 95, kita yang ambil 5%. Nah, itu posisinya gitu. Di roulette dia angka 0, ya kan. Pas sini Anda paham ya. Jadi dia menyuruh saya melihat ganjil berapa, genap berapa, besar berapa, kecil berapa. Nah, sekarang kita hitung ya. Dan dari 3 buah dadu kan, dari mata 1 sampai mata 6 kan. Mata 6 kan berarti nilainya 18. Mata 1 berarti nilainya 3. 3 kan nggak ada. 3 kan masuk asuransi. 18 pun nggak ada. 18 kan masuk asuransi kan, triple kan, makan semua. Jadi dia mulai dari angka 4 ya, 112. Yau Yau Ji istilahnya kan, kalau orang Medan bilang Yau Yau Ji 114 sampai angka 17. 17 tuh berarti 665, ya kan. 66 12 tambah 5, 17 kan 3 dadu. Oke, 4 sampai 17. Nah, angka kecil itu kan 4 sampai 10. Benar ya? 4 5 6 7 8 9 10 itu angka kecil. Nah, angka besarnya kan 11 sampai 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada berapa peluang? Angka kecil 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 kan? Angka besar juga sama, sepertinya adil, betul. Angka besar 7 kan, angka kecil 7, angka besar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti 77, sama. Oke, genap ganjilnya kalau sekilas juga sama nih ya. Misalnya dari genap itu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 7, betul ya. Oke, sekarang ganjilnya juga sama. Ganjilnya mulai dari angka 5 kan, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 7 juga kan. Nah, jadi dia bilang, kamu lihat ini, kecilnya 7, peluangnya, probabilitasnya, besarnya 7, sama. Genapnya 7, ganjilnya pun 7, sama. Oke. Sekarang dia bilang begini, ini yang ngajarin tuh dealernya loh. Dia bilang, sekarang kamu punya feeling dari kocokan dadu itu akan keluar apa, dia bilang. Kalau kamu feeling besar, kalau biasa kan kita pasang 50.000 atau 1 juta nih, contoh 1 juta besar, 1 juta kecil, atau 1 juta ganjil, 1 juta genap. Kalau teman saya dulu kan martingale, dia bilang masa ganjil terus. Nah, begitu dia bilang masa ganjil terus, berarti dia berharap peluangnya genap kan. Nah, begitu dia bilang masa kecil terus, berarti dia harap peluangnya besar. Nah, dia kan penasaran, nggak mungkin kan begitu-begitu terus kan. Ya memang nggak mungkin. Ada waktunya dia 5 kali ganjil, 5 terus 1 kali besar. Nah, disitulah dia dapat kemenangan gitu kan, sistem martingale gitu contoh. Nah, kemudian dia bilang, kamu feelingnya apa? Misal saya bilang, contoh nih, saya bilang saya feeling besar. Nah, kalau kamu feeling besar, ketika kamu ingin menempatkan 1 juta, kamu pecah uang kamu gitu loh. Jadi waktu itu kan lapak tradisional, uangnya kamu panjangin gitu. 1 juta kamu panjangin. Kalau enggak, kamu kan tekuk lipat kan, kamu tekuk lipat gitu, kamu panjangin. Jadi dipanjangin, jadi gimana pasangnya? Kalau kamu feelingnya besar, kamu harus posisinya pasangnya besar ganjil. Dia bilang begitu. Waktu itu kan kita masih bingung kan. Terus dia bilang, kalau saya feelingnya kecil, kalau kamu feelingnya kecil, kamu harus panjangin uang kamu, misal 1 juta, kamu pasang kecil genap. Terus kalau saya bilang, kalau kita feelingnya ganjil, kalau kamu feelingnya ganjil, uang kamu ke ganjil besar. Oh begitu. Kalau saya feelingnya genap, kalau kamu feelingnya genap, kamu harus geser uang kamu genap kecil.
Kenapa begitu? Nah, dia ini logikanya jalan nih. Dia bilang gini, sekarang kita hitung kecil genapnya dan kecil ganjilnya. Oke, kita coba hitung ya. Namin lagi. Tapi sekali lagi, namun ini kan hanya bicara tentang permainan logikanya. Karena ada teman saya membantah, dia bilang kamu nggak bisa bilang begitu juga, karena posisinya pun sama. Benar, posisinya sama, cuman kita kan ada ilmu yang seperti Oscar Grant, di Allenberg System, Martingale belum kita bahas nih, kita bahas permainannya. Oke, yang kita hitung dulu nih. Saya ngajak Anda hitung dulu kecil ganjilnya berapa dulu dan kecil genapnya berapa. Kecil itu kan dari 4, ya kan? 4 ya, angka 4 kan Anda lihat di gambarnya Sigbo ya, 4 kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 7 ya, 7 peluang. Nah, kecil ganjilnya ada berapa? Kan dari 4 kan? Ganjilnya 5, 7, 9. Dia kan? Dia terakhir kan 10. 9 kan 11 nggak mungkin, dia udah besar kan. 5, 7, 9. Dia ada 7 peluang kan, tapi ganjilnya cuma 3 peluang, 5, 7, 9. Nah, 3 peluang sampai di sini Anda ngerti? Nah, sekarang yang genapnya 4, 6, 8, 10. 4 tadi 3 kan? 5, 7, 9. 4 genapnya. Berarti probabilitasnya itu, kalau kecil itu probabilitasnya di mana? Di genap kan? Makanya dibilang geser uang kamu, pecah uang kamu 500 di kecil, 500 di genap. Kalau memang dia buka ganjil, buka angka 5, kamu nggak bisa pok gitu kan? Kalau orang Tioci bilang pok gitu. Jadi draw, kamu nggak menang nggak kalah. Jadi kamu mati di genap, kamu menang di kecil, dia uang kamu balik. Tetapi karena kamu punya feelingnya kecil, berarti secara logikanya seperti main bakar, dia kamu paling bagus ya nempatin di itu, di banker. Kenapa? Karena peluangnya lebih bagus, apalagi ketika good root-nya itu menunjukkan bahwa banker sering keluar. Nih contohnya begini, atau ketika Anda lihat di buku catatan orang main Sigbo itu selalu keluar angka kecil, maksudnya kecil, kecil. Taruhlah kecil di genap. Begitu juga di besar ganjil. Nah, begitu kenapa besar ganjil? Karena 11, 13, 15, 17, 4 peluang ganjil. 11, 15, 4 11, 13, 15, 17, 4 kali. Nah, sedangkan yang genap cuman 12, 14, 16 ya. Secara logika ya nempatin dia 500.000 di besar, 500.000 di ganjil. Kalau Anda feeling ganjil atau Anda feeling besar, sampai di sini Anda paham. Tapi mungkin Anda bilang tetap sama suhu bang, tetap sama. Itu kan kalau dia buka besar ganjil ya otomatis peluangnya dia keluar kecil genap, ya makan kita juga kan. Memang sama, ini permainan ini sama. Bandar sudah ada host ads-nya, ini benar sama. Tetapi kita kan bicara tentang teknik, ada teknik strateginya kan. Nah, zaman dulu Anda menerapkan teknik ini, misalnya Anda main di kasino SBO Bet atau kasino dulu Opus Gaming, nggak seramai sekarang. Mungkin sekarang pun ada yang udah fair ya, tapi ya tetap saja untuk permainan Sigbo saya anggap nggak ada yang fair, semua nipu karena dia pakai remote control itu. Ya mau teknik apapun, kita misal pasang 20.000 ganjil genap, ganjil genap 20.000 kecil genap. Kalau kalah kan kita naikkan lagi 50.000 kecil genap kan. Kita berharap dia muncul kecil lagi, atau kita pingpong lah, kita terserah kita, feeling kita lah. Saya feelingnya besar ya saya pasang ganjil, besar ganjil. Saya feeling saya dia kecil ya saya pasang kecil genap. Secara probabilitas kan begitu kan. Meskipun kita praktekkan begitu di sistem online yang nipu pakai remote control, kita juga habis sikat. Belum lagi dia membatasin kita. Misalnya pilih meja dari 10.000 maksimum 1.000. Atau itu udah curang mereka. 100.000 maksimum 5.000. Nah, dia udah membatasi kita.
supaya kita tidak bisa menggunakan teknik-teknik itu. Sampai di sini Anda paham? Jadi saran saya untuk permainan roulette, dadu, sikbo online itu jangan main. Ya, jangan main. Kenapa? Karena bagi dia mudah. Kalau Anda mau main, Anda main bakarat. Itu pun dengan catatan bahwa dia tidak ada e-frame atau frame membuat kita tuh video-video yang udah jadi tuh udah tinggal ditempel-tempelin untuk nipu kita untuk membuka hasilnya. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang kita coba lagi permainan misalnya Fantan. Anda pernah main Fantan? Fantan itu kalau nggak salah permainan dari Cina juga sih sebenarnya. Tapi banyak dimainkan. Kalau di Indonesia kita kurang kenal, tapi di Vietnam itu banyak yang suka main Fantan gitu. Jadi ada beberapa biji itu kayak biji kelereng gitu, tapi bukan kelereng, dia yang pipi biasa warna putih dan hitam. Kemudian dia cedok, dia ambil satu penutup itu cedok semua, dikocok-kocok, sisanya dibuang. Nah nanti dia akan bagi perempat, 4 biji, 4 biji, 4 biji, 4 biji gitu loh ya. Dia bisa pakai yang hitam, pakai putih, kebanyakan sih pakai yang putih supaya lebih jelas kan. Nah 4 dia susun 4 hasil terakhir itu kalau 4 berarti angka 4 genap. Kalau dia sisa 1 berarti dihitung itu 1 ganjil. Kalau dia 2 berarti kecil, 2 genap. Atau dia 3 mungkin dianggap besar ya kan. 3 ganjil, 4 besar genap gitu. Nanti dibagi satu-satu gitu kan. Nah, kalau kita lihat cara dia kalau bakarat kan dia bisa zoom kan. Kalau bakarat dia bisa zoom. Nah, kita juga hati-hati. Maksudnya gimana? Permainan dia zoom, tapi kita kan nggak tahu dia mainnya di mana, muter di mana, license-nya nggak jelas gitu kan. Kan ada kasino-kasino gelap seperti yang contoh yang scammer yang no more bet gitu yang di Kamboja, itu bisa aja itu memang real kok. Jadi ketika dia zoom, kartu yang dia tarik ini kan udah nggak kelihatan kamera, kayak orang main sulap. Misal contoh main sulap, saya lihat tangan saya nggak ada apa-apa kan. Misalnya nih contoh nih video nih contoh, Anda nggak lihat tangan saya, terus saya bilang oke, sulap main simsalabim kan. Begitu Anda nggak shoot begini, nah kan Anda nggak lihat tangan saya ngambil apa kan. Begitu kemudian kayak orang ya ini bukanlah, itu sebenarnya hiburan aja kan. Ya tiba-tiba saya bilang simsalabim, udah ada handphone. Nah kan yang nggak saya shoot itu kan di bawah ini kan udah ada handphonenya. Nah kita kan nggak tahu, dia begitu zoom, dia tarik kartu, ya kartu yang dia bagikan disodorkan orang lain, dia tarik itu udah ditentuin, oh keluar angka ini kan gitu, dikeluarin sodorkan. Yang kita lihat cuma zoom kan, dia tarik dari mana kita nggak tahu gitu. Nah permainan Fantan itu kan mereka bakarat bisa zoom. Kenapa Fantan mereka nggak bisa zoom? Bisa aja zoom di Evolution Gaming atau di Pragmatic Play itu kan mereka bisa zoom, katanya sih begitu. Nah kita pun harus hati-hati. Nah ada kasino online misalnya dia nggak zoom kan. Nah dia nggak zoom, kita kan nggak tahu dia baginya seperti apa, karena dia hanya punya 4 posisi kan. Dengan 4 posisi ini sebenarnya kita dengan sistem pasang 3 posisi kita tuh masih ada untung, karena kita pakai konsep when you change the rule you change the game kan. Itu anggap aja kita pasang 3 posisi kan, kita pasang 75 posisi kan. Ya, sama seperti togel kan, kita ambil pegang 3/4, dia hanya pegang 1/4, sementara dia harus menggaji karyawan, membayar listrik, sistem, sewa gedung, license, pajak, dan tetek bengeknya, belum ngurus izinnya, pusing kepala lah. Sedangkan kita putar balik dengan sistem when you change the rule you change the game, itu pun habis kita. Kenapa? Karena dia tidak pernah zoom. Tapi kalau dia bisa berani zoom, di apa yang dia ambil, dia zoom, lalu dia bagi 4 ya. Dengan when you change the rule you change the game, mereka akan tutup, nggak akan bakal menang. Tapi celakanya mereka nggak pernah zoom. Tapi di bakarat, di sikbo mereka bisa zoom. Nah di sikbo pun mereka tidak bisa. Kenapa bisa zoom? Mestinya sikbo itu yang benar tuh begini kan. Pernah kan di film di Hollywood itu kan ada permainan sikbo di kasino di Las Vegas kalau nggak salah kan. Nah orang yang tempatkan taruhan paling besar itu yang diberikan hak untuk mengambil 3 dadu, melempar 3 dadu. Nah
hasil lemparan itulah yang diperhitungkan. Jadi kalau orang dianggap hoki, dia lemparin, dia mau bisa memenangkan semua orang dengan cara dia lempar kan nggak mungkin cerang dong. Dia lempar aja kan, udah bener-bener fair play kan. Dia yang paling taruhan paling tinggi lah, kasih kesempatan dia lempar di bawah meja itu. Kemudian hasilnya bisa 1, 3, 6, 10. Nah, semua kalau yang menang itu bersorak-sorak sampai ada dicium-cium karena dianggap hebat memberikan hoki. Nah, tapi kita enggak kan? Kita di kasino real pun dia cuman tutup gitu kan. Apalagi di online, Anda tempatkan taruhan dulu, dia baru kocok. Bener kan? Anda bayangin, tempatkan dulu baru dikocok. Betapa bajingannya, betapa penipuannya. Jadi kadang orang bilang, judi online itu bukan judi online, itu penipuan. Yang benar, ada benernya, harus disikat bersih. Memang benar gitu loh. Ya. Jadi kita tempatin besar kecil kan, dia udah secara komputerisasi, dia udah tahu kan nilainya. Oh, total seperti togel penipuan lah kan, dia udah sortir. Oh, ini banyak pasang besar nih, dari 100 nomor, dari 00 sampai 99 banyak yang besar, dikoreksi lagi, dicari lagi. Oh, ini yang paling kecil, ini tetap ada yang pasang. Udah, biarkan dia menang deh. Wah, biar dia happy ya. Orang yang menang itu kan dia senang. Oh, gue menang. Tapi kan udah disortir sampai di sini, paham ya? Kalau Anda nggak paham ya sudahlah. Nggak, itu uang juga uang Anda. Di sini saya cuma membagikan ilmu. Nah, setelah kita tempatkan taruhan, baru dikocok. Begitu dikocok, diangkat, loh, berubah. Jangankan ditutup. Sekarang kan ada yang nggak tutup kan, di kasino masih ditutup. Ada yang nggak ditutup. Dari dulu kan, dia pencet aja, tekan tombol, tek 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 tek. Kecil. Ada bilang masa kecil lagi, pasang besar ah. Nomor bet, please. Tekan, tek 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 tek. Kecil lagi 8. Nah, dan itu seperti ditarik. Sampai pernah kejadian, kita eksperimen, kita tunggu juga, dia besar terus, error, mesinnya error. Tek 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 tek, besar 14. Pasang besar, tek 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 tek, keluar lagi 16. Pasang besar lagi, digulung, tek 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 tek, 13. Dan dia nggak bisa berubah. Berarti itu ada magnet. Itu angka 6 di dua dadu itu yang tidak bisa sedot gitu loh istilahnya. Jadi dia sedot angka mungkin satu, posisi 6 dan 1 tuh mungkin berseberangan kan, satu atas di bawah. Nah, itu sampai dia macet, tutup meja itu. Nah, di situ kan ketahuan. Padahal di YouTube itu orang Rusia udah menjelasin mesinnya. Tinggal dia setel aja mau pasang angka berapa, tinggal dia tekan tombolnya, keluar hasilnya gitu. Itu belum lagi remote yang China kan, pakai remote kring cering kan, ada kan di Sigbo itu, di tatakan itu kan, tatakan yang diagram itu cering. Nah, dulu. Nah, Anda hati-hati. Dulu di judi-judi lapak tradisional pun di Jakarta, Anda tahu, udah diwanti-wanti sama bosnya, jangan main di sana, kamu main di sana kamu dipotong babi. Potong babi itu istilah Anda kasih menang habis disikat. Itu seperti love scam gitu kan. Suruh investasi, jatuh cinta segala macam itu, pick butchering gitu kan. Anda disikat habis, sampai Anda merasa, aduh, gua kenapa sial begini, gua cinta sama saya kok, diajak saya bisnis ini, trading itu. Nah, ini markasnya dulu kan di Kamboja kan, luar biasa. Sampai sekarang pun ada orang yang kembali dari Kamboja itu kan, nggak semuanya itu mentalitasnya benar-benar ditipu. Ada juga orang yang tahu di sana nipu karena dia dekat sama bosnya atau jaringan itu, udah mereka bekerja di situ, bukan jadi penipunya, mungkin jadi supervisor, dan balik ke Indonesia belum tentu jadi orang benar. Sampai sekarang di Indonesia pun banyak penipu kan. Anda harus hati-hati. Makanya saya bilang di media sosial itu kayak di Facebook, TikTok, banyak segala macam itu masih berkeliaran, mereka cari mangsa. Ya, saya harap Anda nggak menjadi korban. Kalau jadi korban ya sudahlah. Ya, apa boleh buat, ya namanya kita tidak belajarlah dari pengalaman kan. Kata orang, guru pengalaman terbaik ya, guru ada pengalaman terbaik gitu kan. Nah, oke. Jadi dulu itu di bandar judi lapak tradisional itu pun ada orangnya. Saya dulu pernah tahu. Tapi kita mau masuk ke dalam itu untuk menyikat dia juga tahu. Stop, tunggu dulu. Dia udah pencet itu kan, dia mau makan yang besar kan. Dia pasti kalau misalnya di Sigbo itu kan, dia pakai remote kan, dia
bisa kontrol dari handphone. Dia mau besar gitu kan, kita cepat-cepat pasang kecil kan, bisa aja dia tahu, oh kamu tahu rahasia saya, jadi dia sikat kita dulu supaya kita out dari permainan itu, karena mungkin dia anggap modal kita kurang kuat. Nah baru dia sikat yang besar gitu, bisa juga karena itu masalah karena dia ngontrol permainan itu. Nah jadi untuk Fantan itu pun dia nggak bisa zoom, Anda pun harus hati-hati karena takutnya dia ada itu yang ngerti program komputer lah, dia ya bisa dalam sekian frame per sekian 100 per sekian second ya kan, frame second berapa detik itu dia bisa menyelipkan video-video yang kita nggak lihat, kelihatan dia memang normal, natural gitu kan, tetap kita kalah gitu. Anda harus hati-hati. Dan celakanya lagi, dia dia membatasi permainan ya. Fantan itu nggak bisa nilai besar. Anda tidak bisa misalnya pasang di 500.000 nggak bisa. Dia kadang membatasi Anda, misalnya Anda pasang 250.000 udah 3 peluang juga ditutup gitu. Kenapa? Sama seperti togel kan, sekarang nggak boleh sistem investasi ya, karena mereka nggak mau dong kita yang bayar license, ngurus izin, bayar karyawan segala macam, tetek bengi admin, keuangan segala macam, manajer orang kita berangkatkan bekerja, Anda tidak tiba-tiba membalikkan posisi dengan enaknya gitu. Nah ini juga yang akan saya ceritakan di cross betting, tapi ada tunggu videonya. Saya pikir cukup ya. Ada lagi permainan yang lain, permainan satu lagi, Poker V ya. Dulu Poker V itu saya punya teman itu, waduh dia sampai hafal, itu luar biasa. Tapi sistem mereka tuh sama. Jadi kalau mereka sistemnya buka meja banyak-banyak, mereka kasih kita peluang, kita bisa janjian ya. Sekarang udah tenggelam, orang udah nggak main lagi. Tenggelam ya karena ya memang permainan itu kan lama-lama orang ditipu-tipu kan, orang sadar kemudian orang ini nggak inilah, jadi udah tenggelam. Jadi ada bot, ada orang yang sepertinya player, Anda kapan login dia duduk posisi itu, berarti itu memang orang yang udah dirancang bot itu, dia nggak main, dia sistem komputerisasi, kita ikut. Memang kita main, kita bisa sewa meja. Kalau sewa meja itu sesama teman main lah, kamu janji ini meja, tapi mereka sewa meja itu setiap yang menang kan dia tarik sekian persen, ya enak dong, dia sebentar lagi juga kaya kan. Jadi kita main lama-lama, uang kita menang kalah, tetapi setiap kali menang ditarik pajak istilahnya. Lama-lama ya tuan rumah yang punya bisnis itu yang cuan ya kan, padahal nggak sediain kopi, nggak sediain susu, nggak sediain kue atau bakmi, bakpao gitu kan. Nah kita main, menang ditarik misalnya 2% aja kan. Yang pertama menang paling banyak tarik, yang kedua tarik, yang paling amsyong yang kalah kan, satu orang dia harus membayar semua player yang ada di situ. Poker fair game itu misalnya main di istilahnya apa sih, main di QQ atau apalah gitu kan, kurang lebih seperti itu. Itu pernah booming sampai teman saya tuh hafal, dia bilang hafal, saya hafal sekali, habis ini siapa menang, habis ini siapa menang. Kan waktu itu games itu baru dimulai, dipromosikan, belum secanggih itu, mungkin putarannya masih sedikit kan, semua kan ada putarannya. Nah begitu dia update versi baru kan, baru ada putarannya gitu kan, putaran lebih banyak sehingga orang tidak mampu menghafal ya. Karena misal 8 deck kartu bakarat itu 200 juta sekian itu probabilitasnya. Kalau dia tambah lagi satu deck, satu pak kartu lagi menjadi 9 deck kartu internasional, dan kita nggak tahu ini permainan ini 8 kartu atau 9 kartu, itu berarti peluangnya tambah banyak. Berarti sistem program yang menghitung itu nggak bisa lagi, dia harus bikin ulang lagi. Tapi intinya dia bilang ini internasional 8 deck kartu, pakai program kita, Anda scan, jamin Anda menang gitu 80%. Dan ini saya percaya. Oke, saya kira cukup ya. Berikutnya kita, kalau ada yang kurang Anda tanyakan. Nggak semua permainan kayak mahjong atau segala macam, misalnya poker atau permainan kartu, blackjack segala macam itu ada. Itu tapi saya nggak membahas sedetail itu. Itu harus pelajari ulang. Card counting Anda bisa belajar lagi di Meet ya. Itu Anda lihat jurnal mereka tuh ada, Anda browsing di internet ada, cuman itu dalam bahasa Inggris, Anda harus pelajari kembali. Dan itu Anda harus belajar. Lebih baik kita belajar tentang industri tawuran olahraga sepak bola, apalagi Piala Dunia itu sudah dekat ya. Ini kan bisa kita tonton. Itu permainan ini kan
secara logika ya matematis, bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti saya nganjurin Anda judi, enggak. Kalau Anda mau main, inilah pandangan wawasan saya, menurut saya pribadi ya, konsepnya seperti ini. Permainan oddsnya naik turun. Kenapa dia naik turun? Terus Anda harus belajar. Berikutnya kita bahas seperti itu. Permainan olahraga sepak bola, lalu taruhan olahraga sepak bola, baru kita cross betting. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ada yang kurang, saya mohon maaf, karena ini tidak tanpa teks, tanpa buku, saya bicara sesuai dengan pemikiran saya. Anda email ke saya pengalaman Anda. Dari dulu saya udah dapat pengalaman curhat yang menyedihkan, ada curhat yang senang juga, ada merasa terbantu. Oke, apapun itu tetap semangat, jaga kesehatan. Dimanapun Anda berada, kalau misalnya saya bikin semacam polling di YouTube itu, ya Anda isilah, karena misalnya supaya saya ingin tahu Anda lokasinya di mana, topik ini lebih Anda suka topik ini atau topik itu gitu kan. Meskipun kita tidak pernah bertemu dan kita nggak tahu apakah kita akan bertemu, karena hidup manusia kita nggak tahu. Apapun itu, saya doakan Anda sehat selalu. Salam saya buat teman-teman yang dulu ada di Kalimantan Barat, atau ya di Kalimantan Selatan, Dayak, atau di Australia, atau di Medan sana, Batak, semua teman kita, semua saudara ya. Tetaplah semangat, pintar-pintar Anda jaga diri, mengelola keuangan Anda, karena dalam sekarang bisnis itu enggak semudah yang Anda bayangkan. Anda bekerja di kantor perusahaan, Anda tanpa terjun di dunia sales, di marketing, tapi Anda mesti tahu bahwa kantor itu bisa profit itu karena ada penjualan terjadi. Sementara sekarang ini semuanya babak belur, katanya akan krisis lagi, puncaknya di bulan Juni, Juli, Agustus ini, katanya begitu. Setelah itu baru akan pertumbuhan. Kita nggak tahu kan, apalagi situasi dunia geopolitik, perang di sana sini, semua pusing gitu kan. Negara pun pusing, harus ngutang untuk membiayai begitu banyak aparatur negaranya yang kerja tidak tidak profesional, tidak becus, segala macam. Ya, belum lagi korupsi di mana-mana. Terima kasih, semoga video saya memberikan inspirasi, wawasan baru buat Anda.